Saudara, Balik DPR telah menyepakati revisi Undang-Undang Desa. Dari 19 poin yang disepakati di Balik, dua hal yang jadi sorotan adalah dana desa dan masa jabatan kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa sekalian, di mana Anda berada. Kali ini saya ingin membahas seputar yang masih viral dan masih dalam proses pembahasan di pemerintah, yaitu tentang rancangan undang-undang desa terkait dengan kepala desa. Nah, salah satu poin rancangan undang-undang desa tahun 2023 yang kemarin sudah disetujui oleh DPR itu adalah tentang masa jabatan kepala desa yang diusulkan 9 tahun dengan periode jabatan 2 kali. Artinya kepala desa jika berhasil memenangkan pilkades sebanyak 2 kali akan menjabat sebagai kepala desa dalam waktu 18 tahun. Nah, artinya ada sebuah pertanyaan yang muncul di benak saya, mungkin juga di teman-teman sekalian mempertanyakannya. Bagaimana nasib kepala desa yang sudah atau sedang menjabat periode kedua di undang-undang desa yang saat ini, yaitu jabatan 6 tahun dan 3 periode. Tahu bagaimana nasibnya kepala desa yang sudah menjabat 3 periode? Karena di undang-undang sebelumnya yang saat ini masih berlaku, masa jabatan kepala desa itu adalah 6 tahun dengan periode sebanyak 3 kali, yang juga artinya kepala desa sama-sama berpeluang menjabat selama 18 tahun lamanya. Nah, permasalahan ini muncul ketika dirubah menjadi 9 tahun dengan 2 periode. Karena ada kasus di lapangan, misalnya saat ini kepala desa sudah menjabat periode ketiga. Itu bagaimana nasibnya? Apakah akan melanjutkan sisa jabatannya mengikuti jabatan yang akan disahkan jika memang disetujui yang 9 tahun ini? Atau ada juga kasus saat ini ada kepala desa yang sedang mengikuti calon pemilihan kepala desa untuk ketiga kalinya, untuk 3 periode. Apakah itu boleh? Dan jika memang dia boleh dan dia berhasil menang, itu akan berapa lama jabatannya? Apakah masih tetap 6 tahun atau akan mengikuti undang-undang terbaru yang jika disetujui 9 tahun? Nah, ini yang menarik untuk disimak sebagai pembelajaran dan bekal dan ilmu kita bersama, terutama kita sebagai warga desa yang baik dan juga sebagai bagian dari pemerintahan desa, khususnya BPD. Nah, ternyata ada di rancangan undang-undang 2023 itu tentang desa, ada pasal khusus yang membahas tentang periode peralihan atau masa peralihan jabatan dari undang-undang yang lama ke undang-undang yang nanti akan disahkan jika disetujui ya menjadi 9 tahun 2 periode. Nah, berikut akan saya bacakan bunyi pasal 18 RUU tentang desa tahun 2023 yang sedang diusulkan ke pemerintah tersebut tentang peralihan jabatan. Peralihan masa waktu jabatan. Nah, bunyinya pasal 118 tentang aturan peralihan sebagai berikut. Huruf A menyatakan kepala desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat 2 periode sebelumnya sebelum undang-undang ini berlaku, maka dapat mencalonkan diri 1 periode lagi berdasarkan undang-undang terbaru. Artinya apa? Jika ada kepala desa atau BBD yang sudah menjabat 2 periode dan masa jabatannya sudah berakhir tahun ini misalnya, dan akan maju ke pemilihan di periode ketiga, maka itu dibolehkan. Kepala desa dan anggota permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini
dan dapat mencalonkan diri 1 periode lagi. Yang huruf C, kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat untuk periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan undang-undang ini, undang-undang yang terbaru maksudnya. Kemudian di huruf D berbunyi, kepala desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, maka jabatannya mengikuti ketentuan undang-undang ini. Huruf E, perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil menjalankan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, itulah bunyi pasal 118 RUU Desa 2023 yang sedang diajukan ke pemerintah. Artinya apa? Dari pasal tersebut, dari ayat-ayat tersebut atau huruf-huruf di pasal 118 itu dapat disimpulkan 2 hal. Yang pertama, kepala desa ataupun anggota Badan Permusyawaratan Desa yang sudah selesai di periode kedua, sudah menjabat 2 kali dan akan maju ke periode ketiga, maka itu masih boleh mengikuti pemilihan periode ketiga dengan mengikuti dengan masa jabatan mengikuti aturan undang-undang yang terbaru yang akan disahkan nanti. Nah, bagi kepala desa dan BPD, anggota BPD yang sudah di periode ketiga saat ini sudah jabatannya sudah periode terakhir, periode ketiga 6 tahun, maka dia itu diberi kompensasi untuk ditambah masa jabatannya menjadi 9 tahun menurut undang-undang ini, undang-undang terbaru jika disahkan. Sekali lagi, misalnya jabatan kepala desa atau anggota BPD sudah memasuki masa jabatan 6 tahun atau tahun terakhir di periode ketiga, maka jika undang-undang ini disahkan 9 tahun, jabatannya otomatis akan ditambah 3 tahun lagi mengikuti undang-undang yang terbaru. Dengan demikian, intinya kepala desa, entah itu yang sekarang sedang menjabat untuk ketiga kalinya atau yang sudah selesai menjabat periode kedua dan ingin mencalonkan diri ke periode ketiga, maka total masa jabatannya itu maksimal 21 tahun. Jadi tidak ada kepala desa yang melebihi masa jabatan 21 tahun. Dan juga ini anggaplah masa jabatan ini memang masa jabatan maksimal untuk tidak melanggar demokrasi di negeri ini. Karena bagaimanapun pemimpin itu tidak boleh melebihi atau tidak boleh menjabat atau memimpin melebihi 21 tahun, maksimal 21 tahun. Itu yang pernah saya baca tentang aturan demokrasi ya. Jadi intinya bagi Anda kepala desa ataupun anggota BPD yang sekarang sudah selesai di periode kedua dan ingin maju lagi, silahkan, itu boleh. Kemudian yang sekarang sedang memasuki periode ketiga dan sudah menjabat beberapa tahun, maka jika ini disahkan, jika RUU 2023 ini disahkan, sekali lagi disahkan, maka jabatan Anda akan otomatis mengikuti masa jabatan undang-undang terbaru, yaitu 9 tahun. Jadi Anda akan mendapat tambahan 3 tahun lagi menjabat. Nah, itulah sahabat desa sekalian yang bisa saya share pada video kali ini seputar masalah peralihan masa jabatan jika rancangan undang-undang desa 2023 ini disetujui dan disahkan oleh pemerintah, sehingga kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki masa jabatan selama 9 tahun dengan maksimal 2 kali menjabat atau 2 periode. Apapun komentar Anda, apapun pendapat Anda, setuju, mendukung atau tidak, atau Anda punya pemikiran lain, bisa tulis di kolom komentar. Dan semoga pendapat Anda bisa menjadi masukan kepada kita semua, baik anggota BPD, perangkat desa, kepala desa, atau masyarakat Indonesia secara umum, dan khususnya pemerintah yang saat ini sedang menggodok RUU tersebut sebelum akhirnya disahkan dan menjadi peraturan perundang-undangan terbaru. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.